nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Juhaifata Wahb bin Abdillah radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Abi Juhaifah, yaitu sahabat yang nama aslinya Wahab bin Abdillah radhiyallahu an, ia berkata, akhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salmana wa Abi Darda. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan antara sahabat Salman, yaitu sahabat Salman Al-Farisi dan sahabat Abi Darda. Para jamaah rahimakumullah, di dalam bahasan tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari Makkah ke Madinah, itu di antara yang dilakukan oleh Rasulullah setelah mendirikan Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah dalam perjalanan hijrah beliau dari Makkah ke Madinah. Lalu setelah beliau mendirikan Masjid Nabawi, lalu langkah ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah adalah al-mu'akhah bainal muhajirin wal ansor, yaitu Rasulullah mempersaudarakan antara kaum muhajirin, yaitu mereka yang hijrah dari Makkah, dengan kaum ansor, yaitu mereka yang merupakan penduduk asli Madinah, penduduk pribumi. Nah, ini diantara yang dipersaudarakan oleh Rasulullah. Jadi semuanya dipersaudarakan oleh Rasulullah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu muhajirin, dipersaudarakan dengan sahabat Kharijah bin Zubair. Nah, semuanya dipersaudarakan. Pokoknya orang yang hijrah itu dari Mekah dipersaudarakan dengan penduduk asli Madinah, orang Ansor. Tujuannya supaya kaum muhajirin itu memiliki keluarga di Madinah. Jadi mereka tidak sendirian. Jadi mereka ada keluarga baru, meskipun dalam tanda petik keluarga itu adalah orang lain, tapi oleh Rasulullah dipersaudarakan. Ini kalau dalam bahasa kita disebut dengan seduluran. Tapi ini benar-benar seduluran. Seduluran itu artinya di sini begitu kuatnya ikatan persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah melalui al-mu'akhah bainal muhajirin wal ansor ini, sampai orang muhajirin itu bisa mewarisi harta bendanya orang Ansor. Orang Ansor bisa mewarisi harta bendanya orang muhajirin. Ya, orang muhajirin gak bawa apa-apa, apanya yang diwarisi. Tapi orang muhajirin merasa punya keluarga baru. Dan ini satu-satunya kewarisan di dalam Islam karena agama, bukan karena kekerabatan. Kan kalau kita bicara tentang fikih waris itu, hukum kewarisan Islam itu kan, warisan itu terjadi karena dua hal. Satu karena nasab, hubungan anak, orang tua, saudara, kekerabatan. Yang kedua itu karena sebab. Ya, sebab itu adalah karena pernikahan, istri menjadi ahli waris karena suaminya meninggal gitu. Jadi karena pernikahan, ya, termasuk karena memerdekakan budak yang disebut dengan waris wala itu, ya. Dan ini tapi terjadi ini terjadinya hanya di masa Rasulullah. Sekarang sudah tidak boleh. Sekarang tidak boleh orang hanya atas nama agama, kemudian dia punya anak, dia punya istri, lalu dia bilang ke orang lain, nek aku mati harta bendaku warisan kabeh. Tidak boleh itu. Karena dia bukan ahli waris. Yang ahli waris adalah istrinya atau suaminya atau anak-anaknya. Jadi di dalam fikih kewarisan itu para jamaah yang diperhitungkan sebagai ahli waris adalah nucleus family. Jadi keluarga inti. Keluarga inti itu orang tua, ya suami istri itu, kemudian anak-anak. Yang lain itu sudah ahli waris jauh, itu ahli waris jauh. Supaya orang benar-benar memperhatikan tentang betapa pentingnya keberadaan keluarga di dalam Islam itu. Nah, ini sahabat Abi Darda ini orang Madinah, asli orang Ansor.
dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini adalah sahabat Nabi yang menjadi pencetus strategi perang Khandaq atau perang Parit yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Saya baru pulang umroh tanggal 30 Oktober yang lalu. Alhamdulillah setiap bulan itu mengunjungi Masjid Khandaq. Ini nanti insya Allah tanggal 25 berangkat lagi mengunjungi Masjid Khandaq lagi. Alhamdulillah tiap bulan ke Masjid Khandaq, tiap bulan ke Taif juga. Kemarin ke Taif, insya Allah nanti ini juga ke Taif lagi. Ya, jadi alhamdulillah. Ya, jadi dekat dengan situs-situs ini sejarah, tempat-tempat yang bersejarah bagi umat Islam, khususnya dakwah dan perjuangan Rasulullah. Salman Al-Farisi ini dia bukan orang asli Arab, tapi ia orang asli Persia. Persia itu kalau sekarang itu Iran. Ya, jadi itu juga kenapa nanti Sayyidina Ali itu pada akhirnya kan di Iran, di Basrah. Dan Sayyidina Ali itu sangat dalam tanda petik sangat dipuja oleh orang-orang Syiah, dan basis masyarakat Syiah itu adalah di Iran. Ya, Salman Al-Farisi ini dari Iran, dan alhamdulillah perang Khandaq itu umat Islam mendapatkan kemenangan tanpa terjadinya perang. Karena orang kafir itu tidak jadi menyerang umat Islam, sebab kalau mereka menyerang itu sama dengan bunuh diri, karena Madinah sudah dikelilingi parit, dan kalau mereka nekat maka mereka sama dengan cari mati. Nah, akhirnya mereka tidak berani menyerang umat Islam, lalu mereka tetap mengepung umat Islam di Madinah itu. Kemudian Allah kirimkan wajunu dalam tarauha, itu tentara yang tidak bisa dilihat oleh mata, yaitu Allah menurunkan angin yang berhembus kencang sehingga kemah-kemah mereka itu sampai berterbangan, ya. Lalu mereka akhirnya meninggalkan lokasi, ya, karena mereka tidak bisa bertahan dengan cuaca yang seburuk itu. Sebenarnya bukan cuacanya yang buruk, tapi karena memang Allah mengirim angin itu sebagai tentara yang tidak bisa dilihat oleh mata, ya. Jadi umat Islam ini mendapatkan kemenangan di perang Khandaq. Sekarang jadi di Khandaq itu kan banyak masjid kecil, yang masjid itu dulunya adalah pos penjagaan. Jadi ada posnya Salman Al-Farisi. Kalau tidak salah yang posnya sahabat Salman ini masih ada sampai sekarang dan dikunjungi. Jadi dari banyak pos itu sekarang mungkin hanya tinggal 5. Sehingga ada yang menyebut Masjid Khandaq, ada yang menyebut Masjid Sab'ah, ada yang menyebut Masjid Khamsah. Itu sebutan yang sama. Tapi masjid besarnya itu disebut dengan Masjid Jami' Al-Fatah. Al-Fatah itu artinya kemenangan bagi umat Islam. Mudah-mudahan para jamaah semuanya itu oleh Allah juga ditakdir, ya, diberikan kesempatan untuk bisa mengunjungi ke sana, baik dalam rangka haji maupun umroh. Amin Allahumma amin. Nah, ini persaudaraan antara Salman dan Abi Darda. Nabi mempersaudarakan antara sahabat Salman Al-Farisi dan Abi Darda. Fazara Salman wa Abi Darda. Suatu hari sahabat Salman Al-Farisi ini mengunjungi sahabat Abu Darda. Ya, mengunjungi sahabat Abu Darda. Nama aslinya sahabat Abu Darda itu sahabat Uwaimir. Jadi orang Arab itu punya nama yang pernah saya sampaikan, itu ada namanya nama kunyah. Nama kunyah itu nama yang didahului oleh kata abun, umun atau ibnun. Termasuk Abu Darda ini bukan nama asli. Dia populer dengan sebutan nama kunyah, tapi nama aslinya adalah sahabat Uwaimir, ya. Sahabat Uwaimir. Nah, suatu ketika sahabat Salman yang sudah dipersaudarakan Nabi dengan Abi Darda ini mengunjungi Abu Darda ke rumahnya. Fara'a ummat Dardai mutabadzilatan. Maka sahabat Salman itu melihat Ummu Darda, yaitu istrinya Abu Darda, mutabadzilatan. Itu pakaiannya itu pakaian yang kusut. Mutabadzila itu pakaian yang hina, pakaian yang kusut,
yang gak kelihatan rapi gitu loh. Pokoknya tampilannya itu acak-acakan. Gak dandan sama sekali kan. Gak dandan sama sekali kira-kira begitu. Mutabadzilatan ya, mutabadzilatan. Ini kenapa kok disebut Ummu Darda? Karena istrinya Abu Darda. Maka berdasarkan hadis ini kan kadang kita ini nyuwun sewu. Kalau suaminya itu namanya Pak Budi, maka istrinya biasanya disebut Bu Budi, gitu ya. Ya, kalau suaminya itu namanya Budi, Pak Budi, istrinya disebut Bu Budi. Kalau ke dokter itu bukan disebut namanya juga, tapi oleh dokter itu disebut di dalam resep-resep itu NY Budi, nyonya Budi. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu nanti, ngapunten, kalau sudah mati, apalagi soal warisan, lalu istrinya itu namanya dinisbatkan kepada suaminya, itu yang nggak boleh. Karena dia punya bapak sendiri, dia punya orang tua sendiri. Jadi kalau misalnya istrinya Pak Budi itu namanya Wati, ya disebut nama Wati. Wati binti siapa? Bukan binti Budi, karena Budi itu suaminya, bukan ayahnya. Ya, jadi kita tidak perlu sensitif dengan itu kok namanya Wati kok dipanggil Bu Budi. Ya, saya sendiri itu kalau majelis taklim itu ibu-ibu saya tanya, ini di rumahnya siapa? Bu Budi Ustaz. Loh, padahal Pak Budi itu nama suaminya, tapi istrinya itu disebut Bu Budi. Ya, jadi gak apa-apa. Yang penting itu tidak boleh menasabkan istrinya itu kepada suaminya. Ya, jadi kalau istrinya sudah meninggal atau dalam soal waris, atau misalnya kalau di badal umroh, badal haji, itu istrinya binti ayahnya, bukan binti suaminya itu. Yang penting itu ya. Nah ini suaminya namanya Abu Darda, maka istrinya disebut Ummu Darda ya. Nah pakaiannya biasa, sederhana, gak dandan. Padahal orang perempuan itu biasanya umumnya itu dandan ya. Orang perempuan di mana-mana para jamaah umumnya itu orang perempuan itu dandan, tampil rapi. Ya, kalau orang laki-laki itu ngapunten, saya jenengan ini yang laki-laki bangun tidur gak kelamben sarungan tok terus rokokan ambek nyeruput kopi itu ya sik rada ana pantese kira-kira begitu. Tapi nek ana wong wedok tangi turu terus gak kelamben ya, terus nyandak penggawean itu gak tapi pantes. Apalagi tangi turu rambutnya madul-madul sebelum subuh wis blonjo nyanyangan iwak bandeng, ini gak tapi pantes tambahan. Ya, orang perempuan itu biasanya prepare dengan penampilannya. Jadi dia sangat memperhatikan penampilannya. Umumnya orang itu begitu. Nah, ini istrinya Abu Darda ini tidak dandan, pakaiannya biasa. Padahal ini bertemu dengan saudara yang dipersaudarakan oleh Rasulullah. Berarti kan seperti keluarga sendiri. Maka Salman bertanya kepada istrinya Abu Darda, kepada Ummu Darda. Faqala ma sya'nuki? Bagaimana keadaanmu? Kamu kok gak berhias, gak dandan gini. Qalat, maka Ummu Darda itu mengatakan, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu yaitu Abu Darda itu sudah gak butuh dunia lagi. Maksudnya gak butuh diriku gitu loh. Aku ini bojone masih dandan tapi dia gak pernah mendatangi aku. Kayak gak selera gitu loh. Ibarat orang makan itu gak nafsu makan gitu loh. Itu saudaramu itu gak butuh dunia. Aku dandan nggak ada bedanya dengan gak dandan. Wis untuk apa dandan? Ngentek-ngentek wedak ae kira-kira begitu. Nah, saja Abu Darda, kemudian tidak lama datang Abu Darda. Saja Abu Darda fasona alahu ta'aman. Maka tidak lama kemudian datang sahabat Abu Darda, suaminya. Lalu Abu Darda itu karena tahu yang datang itu adalah Salman Al-Farisi yang dipersaudarakan Rasulullah dengan dirinya, maka ia membuatkan makanan untuk sahabat Salman Al-Farisi, saudaranya. Maka berdasarkan hadis ini para jamaah, kalau kita ini kedatangan saudara, itu nyuwun sewu, saudara itu lebih dari sekedar tamu. Jadi jangan hanya dikasih minuman, nek iso ya dijak mangan. Nah, itu jenenge
saudara. Ini fasona alahu ta'aman ya. Maka sahabat Abu Darda kemudian membuat makanan untuk sahabat Salman. Faqala lahu kul fa inni shaimun. Lalu sahabat Salman ini diaturi dahar oleh sahabat Abu Darda. Salman, makanlah. Ini aku masak untukmu. Makanlah. Aku gak makan, aku puasa. Loh, ini apa ini? Ngaturi orang makan tapi dirinya puasa. Qala ma ana biakilin hatta ta'kula. Kata sahabat Salman, enggak. Aku enggak akan makan sehingga kamu juga ikut menemaniku makan. Lalu bagaimana? Fakala. Salman akhirnya membatalkan puasanya. Ikut makan menemani sahabat Abu Darda. Abu Darda ikut makan menemani sahabat Salman. Jadi berdasarkan hadis ini maka puasa sunnah itu bisa dibatalkan kalau untuk menghormati tamu. Jadi ya yang sering-sering aja datang tamu pas poso Senin Kemis. Tadi wis sahur barang, wis niat poso, tiba-tiba terus ketekan tamu, tamunya disuguhi makan, tamunya itu sungkan kalau makan terus gak ditemani itu kan gak enak. Ya makanya dia gak mau makan ini sahabat Salman. Ndak, ma'ana biakilin hatta ta'kula. Aku ndak akan makan sampai kamu juga ikut makan. Hakala. Namanya saudara, makan. Bagaimana status puasanya? Status puasanya ya sudah batal. Tapi dia mendapatkan pahala penuh karena puasanya. Meskipun puasanya mungkin hanya setengah hari. Tapi ini gak kena diarep-arep lho, Pak. Engko digawe kulino. Aku tak poso mari ngono kancane di WA. Teko ya, engko tak kei mangan, aku tak batalne pisan. Nah, itu modus namanya. Ya, jadi boleh membatalkan. Yang enggak boleh itu puasa wajib. Bahkan kalau kita ini pas puasa wajib kok ditawari makan. Apalagi yang nawari non muslim, karena mungkin dia enggak ngerti kalau Ramadan itu misalnya umat Islam itu diwajibkan puasa, tapi dia ingin memuliakan diri kita, dia menyuguhi makanan. Itu bagaimana? Kita boleh mengatakan ini shaimun. Mohon maaf, aku lagi puasa. Bungkus saya. Nah, itu ya. Untuk buka puasa nanti itu boleh. Bungkus saya, boleh itu ya. Tapi mohon maaf, saya puasa. Ya, jadi termasuk kalau kita ini diajak orang untuk bertengkar, padahal kita ini puasa. Itu puasanya puasa wajib. Itu boleh. Dia mengatakan falyakul inni shaimun. Kata Rasulullah, jika ada yang mengajak bertengkar, mengajak berkata kotor, mengajak berkelahi, maka katakan falyakul inni shaimun. Mohon maaf, saya puasa. Tapi gak boleh dilanjutkan gini. Sepurane aku saiki poso, nek gelut engko bengi ae. Itu gak boleh. Nah, itu modus itu namanya, ya. Tapi kalau orang puasa sunnah, sebagian ulama berpendapat tidak perlu dia mengatakan mohon maaf, saya lagi puasa. Hari Senin misalnya atau hari Kamis, mohon maaf saya lagi puasa. Kenapa? Sebagian ulama itu tidak memperbolehkan atau sebaiknya dia tidak mengatakan seperti itu, kecuali kalau puasa wajib, supaya tidak ada riak, gitu loh ya, tidak ada riak. Jadi nyuwun sewu kalau kita ini melakukan amal sunnah, itu sebaiknya itu sembunyi-sembunyi, rahasia. Sedekah itu yang paling baik sembunyi. Maksudnya orang lain nggak tahu. Nah, tapi kalau zakat itu wajib, orang lain harus tahu. Ya, sholat jamaah di masjid terserah orang lain tahu. Tapi kalau sholat sunnah, duha, tahajud, sebaiknya di rumah, jangan di masjid, supaya tidak menimbulkan riya. Nah, kalau nikah bagaimana? Nikah yang kedua, ketiga, itu bagaimana? Harus dirame-rame, jangan sembunyi-sembunyi, jangan terus istrinya tanya karena baru konangan, lalu ngomong, kan kalau diberitahukan itu kan khawatir riya, itu ya. Padahal kawin lagi ya, jadi beda. Kalau nikah itu muamalah itu ya ada banyak saksinya, itu lebih baik. Makanya kalau nikah itu kan Rasulullah memberikan perintah a'linun nikah. Jadi umumkanlah, rame-ramekanlah nikah itu supaya banyak orang yang tahu. Itu yang membedakan antara pernikahan dengan
perzinaan, ya, antara hubungan yang halal dengan hubungan yang haram. Baik, para jamaah, maka makanlah ini sahabat Abu Darda ini, dia tidak jadi puasa. Lalu setelah makan, falamma kana lailu zahaba Abu Darda yakum. Lalu ketika malam tiba, itu kan tidur. Ketika malam tiba, sahabat Abu Darda itu bangun untuk sholat malam. Tapi masih sore gitu loh, masih belum sepertiga malam yang terakhir. Bangun, tujuannya bagus untuk sholat malam. Lalu oleh sahabat Salman, saudaranya itu diomongi begini. Faqala lahu nam hanama. Oleh sahabat Salman dikatakan, ojo tangi dhisik, turu dhisik, jek sore. Nah, jangan bangun dulu, tidur dulu. Hanama. Maka Abu Darda tidur. Nah, setelah tidur, ini memang sahabat Abu Darda ini sahabat Nabi yang terkenal ahli ibadah, termasuk Ubad, kalangan sahabat yang banyak ibadahnya. Dia ini tidur sebentar, bangun lagi. Salman tahu kalau Abu Darda ini bangun, faqala lahu nam. Tidur dulu, belum sepertiga malam terakhir, turu maneh, tidur, ojo sholat dhisik. Maka ini sahabat Abu Darda tidur ngikuti ini sahabat Salman ini. Falamma kana min akhiril laili qala Salman kum al-ana. Maka ketika sudah sepertiga malam yang terakhir, min akhiril lail, Salman berkata kepada sahabat Abu Darda, tuan rumahnya ini, sekarang bangunlah, sekarang sholat malamlah, karena sudah sepertiga malam yang terakhir. Fasallaya jami'an. Maka kedua sahabat ini, yaitu Salman dan Abu Darda, keduanya sholat malam. Jadi betapa indahnya. Jadi berteman karena Allah, mereka juga beribadah berdua sholat malam juga karena Allah. Ya. Faqala lahu Salman. Nah, kemudian sahabat Abu Darda ini diberi nasihat oleh sahabat Salman. Faqala lahu Salman. Salman mengatakan kepada Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan. Sesungguhnya bagi Tuhanmu yang merupakan kewajiban atasmu itu ada hak. Maksudnya kamu punya kewajiban kepada Allah. Sebentar lagi juga subuh. Termasuk bangun sepertiga malam yang terakhir itu meskipun bukan wajib, tapi kita melaksanakan perintah Allah melalui Kanjeng Nabi, yaitu melaksanakan qiyamul lail. Ya, melakukan qiyamul lail. Dan Rasulullah setiap malam mesti melakukan qiyamul lail, karena qiyamul lail bagi Rasulullah itu hukumnya wajib. Ini sifatnya khususiyah. Tapi bagi kita umatnya, qiyamul lail itu hukumnya sunnah saja. Itu kalau Allah menyebut di dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal laka. Jadi sebagai amalan tambahan. Jadi dinasehati. Namanya saudara itu menasehati. Kamu punya kewajiban kepada Allah, saudaraku. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Dan kamu juga punya hak atas dirimu. Maksudnya kamu ini kalau capek ojo ibadah terus. Istirahat. Ojo diforsir. Jangan diterus-teruskan ibadahnya itu. Jadi karena tubuhmu itu juga punya hak. Wali ahlika 'alaika haqqan. Istrimu juga punya hak. Ojo dijarno. Kalau dibiarkan kasihan, kamu tidak memberikan nafkah batin kepada istrimu. Wong duwe bojo dianggurkan, dibiarkan saja. Nah, padahal kan suami itu wajib mencampuri dengan cara yang ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah para istri itu dengan cara yang ma'ruf. Jadi istrimu punya hak atas dirimu. Jadi jangan ibadah tok. Yo ibadah, yo istirahat, yo mencampuri istri. Iya, berarti dalam satu malam itu kegiatan kita kan banyak. Itulah ya, yo campuri istri, bangun, mandi jinabat, sholat malam, zikir wengi ingkang suwi, baca Al-Qur'an, nunggu subuh. Nah, itu banyak kegiatan kita itu. Jadi bervariasi ya. Jadi semuanya itu dilakukan secara seimbang. Fa'ati kullazi haqqin haqqahu. Nasihat siapa? Salman berikutnya kepada Abu Darda,
maka berikanlah setiap yang memiliki hak itu haknya. Jadi tubuhmu punya hak untuk istirahat, kamu punya kewajiban kepada Allah, kamu punya kewajiban kepada istri. Semua itu harus dilaksanakan secara seimbang, tidak boleh berlebihan. Gak boleh semalam itu mek ngumpuli bojone tok terus gak tangi, gak sembahyang subuh barang, itu gak boleh. Itu juga dia berarti tidak seimbang. Tidak boleh malam itu tidur tok itu yo gak sembahyang sampai subuhne kebablasan itu ya juga boleh begitu itu. Jadi harus seimbang. Al-iktisad fil ibadat. Jadi cukupan atau sedengan di dalam melaksanakan ibadah. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian sahabat Abu Darda ini, Wahab bin Abdillah ini memberitakan peristiwa itu, Salman dan Abu Darda di rumahnya Abu Darda itu kepada Nabi. Fadzakara dzalika lahu, melaporkan kejadian itu kepada Nabi. Kemudian oleh Salman itu, wahai Rasulullah, dinasihati Abu Darda itu begini. Bagaimana komentar Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam shadaqa Salman. Lalu Rasulullah memberikan komentar, bersabda, benar yang dikatakan Salman. Nasihat Salman untuk saudaranya itu semuanya benar, tidak ada yang salah. Jadi artinya melaksanakan ibadah itu seimbang. Jadi para jamaah sama seperti kita makan ya, kira-kira itu. Jadi makan apa saja itu jangan berlebihan, seimbang saja. Kalau setiap hari makan daging gak enak dan gak baik untuk kesehatan kita. Tapi nek setiap hari makan tempe tok juga enak. Ya makan tempe, besok mungkin makan tahu, ya besok makan dele, ya padha ae tempe, tahu, dele itu ya padha ae. Tapi maksudnya bervariasi gitu loh. Besok lagi makan telur, itu misalnya, besok lagi makan ayam, makan ikan. Itu bervariasi itu lebih baik. Meskipun sederhana, tapi kalau bervariasi itu tidak membosankan ya. Kalau bervariasi itu tidak membosankan. Jadi sedengan atau cukupan saja. Rawahul Bukhari, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Inilah persaudaraan karena Allah, saling mengingatkan, dan nasihatnya semuanya itu bisa kita jadikan sebagai ajaran karena sudah divalidasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan shadaqa Salman. Benar yang dikatakan Salman itu benar semua. Nasihat untuk saudaranya, yaitu untuk sahabat Abu Darda. Baik para jamaah, kita lanjutkan hadis nomor 9. Nah ini hadis nomor 9 ini saya tidak baca hadisnya satu persatu karena panjang banget ini. Hadis nomor 9 ini itu sampai satu halaman, hampir 2 halaman ya, sampai hampir 2 halaman. Tapi saya baca bagian-bagian penting dari hadis ini. Jadi hadis nomor 9 ini diriwayatkan oleh sahabat Abi Muhammad. Abi Muhammad itu adalah nama kunyah dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnul As. Ya, sahabat Abdullah ibnu Amr ibnul As radhiyallahu anhu. Ini termasuk sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Nah, hadis ini pertama menceritakan bahwa Kanjeng Nabi itu pernah diberitahu oleh orang-orang kalau sahabat Abdullah Amr ibnul As itu sahabat yang setiap hari itu puasa. Ini betapa hebatnya sahabat-sahabat Nabi itu. Setiap hari itu puasa. Itu sudah terkenal, masyhur di kalangan sahabat kalau sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As itu setiap hari puasa. Ya, sampai sesumbarnya Abdullah itu begini, wallahi la asumannan nahar. Ini kebiasaan orang Arab ya. Orang Arab itu punya kebiasaan sumpah. Jadi jenengan jangan kaget kalau ketemu orang Arab kok sedikit-sedikit wallah, itu biasa orang Arab begitu. Tapi kalau kita karena bukan wong Arab
jangan ikut-ikutan. Ya, karena sumpah itu ada konsekuensinya. Kalau kita sumpah tapi ternyata dusta, itu ada kafaratul yaminnya, ada sanksi hukumannya, yaitu puasa 3 hari. Ya, jadi makanya orang-orang pembohong itu ya banyak bohong itu ya banyak kafarotnya yang harus dibayar itu, ya, puasa itu, ya. Jadi orang Arab itu punya kebiasaan begitu. Demi Allah, saya akan berpuasa setiap hari. Itu sesumbarnya Abdullah bin Amr ibnul As. Demi Allah, saya akan qiyamul lail setiap malam selama saya hidup. Waduh, ini sumber kayak begini kan apik, Pak. Pokoknya aku selama urip poso terus. Selama urip salat malam terus. Itu sesumbar begini itu bagus. Tetapi Rasulullah kemudian bertanya kepada Abdullah, "Antal ladzi taqulu dzalik?" Kamu yang pernah sumpah-sumpah sumbar-sumbar kayak begitu. Namanya sahabat, jujur, berani, gentleman. Fakultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasul. Benar Kanjeng Nabi, demi ayah dan ibuku aku mengatakan seperti itu. Nah, jadi enggak terus jadi ini sinten sih mboten kok. Nah, itu enggak begitu. Ini sahabat Nabi itu orangnya enggak mau berdusta. Benar Kanjeng Nabi, saya yang mengatakan itu. Bagaimana komentar Rasulullah? Fa innaka la tastati'u dzalik. Kamu gak akan mampu seperti itu. Kamu gak akan mampu puasa setiap hari. Kamu gak akan mampu qiyamul lail setiap malam. Kenapa? Manusia itu punya keterbatasan. Ya mungkin masih muda, semangatnya menyala. Tapi nek kena asam urat, ya Allah. Nah, nek kena darah tinggi, kena kolesterol, macam-macam, kena diabetes. Oh, jangan lalu sesumbar seperti itu. Wong Kanjeng Nabi aja gak pernah kok melakukan hal seperti itu. Maka Rasulullah memberikan nasihat, kamu tidak akan mampu. Maka Rasulullah memberikan nasihat, fasum wa aftir wa nam wa kum. Maka berpuasalah, tapi berbukalah. Jangan puasa setiap hari. Tidurlah, sholat malamlah, tapi jangan sholat malam terus. Kalau capek ya tidur. Oh, kan enak ini sudah. Kalau kita dapat petunjuk dari Rasulullah kayak gini kan, sholat malamnya gak banyak-banyak. Bangun malam, ya, kemudian sholat 2 rakaat, tidur lagi. Itu kan enak itu. Sing nemen itu nek tangi bengi ngoyo tok terus gak sembahyang. Nah, itu sing nemen. Ya, jadi gak apa-apa 2 rakaat terus tidur lagi, gak apa-apa. Rasulullah mengatakan wanan wakum, tidurlah lalu bangunlah. Karena orang ini, Abdullah ini kan merasa dirinya itu kuat, Pak, secara fisik. Maka Rasulullah memerintahkan wasum minasyahri salasata ayyam. Puasalah dalam setiap bulan itu 3 hari. Jadi Kanjeng Nabi tidak nyuruh puasa Senin Kemis ini. Di hadis ini gak memerintahkan supaya puasa Senin Kemis. Tapi Rasulullah memerintahkan puasalah dari setiap bulan itu 3 hari. 3 hari. Puasa apa ini? Ini yang disebut dengan puasa ayyamul bid. Puasa hari putih. Hari putih itu puasa tanggal 13, 14, 15, tapi Hijriah, Qamariyah, bukan Masehi, bukan tanggal 13, 14, 15 November, bukan, ya, tapi tanggal Qamariyah, bulan Qamariyah. Jadi ini yang disebut dengan ayyamul bid. Tanggal 15 itu bulan purnama. Maka biasanya orang yang puasa ayyamul bid itu wajahnya, Pak, biasanya itu bersinar seperti bulan purnama. Ya, puasa ayyamul bid itu salah satu hikmahnya. Jadi kalau kepingin glowing gak pakai skincare, nah itu puasa ayyamul bid 13, 14, 15. Bahkan Rasulullah di sini mengatakan fa innal hasanata bi asyri amsalihah. Karena setiap kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Jadi kan kamu puasa dalam 1 bulan 3 hari, 1 harinya itu dapat pahala 10 hari. Berarti puasa 3 hari dapat pahala sama dengan puasa selama 1 bulan. Tetapi jangan terus gini loh, Pak.
Nek ngono gak poso Senin Kamis wis poso Ayyamul Bid. Ya gak. Ya banyak puasa itu gak apa-apa, bagus. Ya, jadi dalam 1 bulan meskipun saya sendiri gak bisa istiqomah ya, tapi sebagai kewajiban ilmu untuk disampaikan, ini saya sampaikan berdasarkan hadis Nabi. Jadi kalau puasa sunnah dalam 1 bulan itu kita mengacu kepada ajaran Nabi tentang puasa sunnah. Itu Senin Kemis puasa. Kalau dalam 1 bulan itu ada 4 pekan, 4 minggu, berarti ada 2 kali 4. 8 hari. Nah, jadi kita sebenarnya puasa dalam 1 bulan itu sunnah yang Senin Kemis hanya 8 hari. Terus ditambah 3 hari. Ayyamul Bid. Itu pun kalau gak ketepaan dino Senin Kemis kan gitu kan. Kalau ketepaan dino Senin Kemis berarti gak sampai 11 hari. Ini pahalanya puasa Ayyamul Bid itu 1 harinya sama dengan 10. Puasa Senin bagaimana? Sama. Setiap kebaikan yang kita lakukan. Dan ini bukan hanya berdasarkan hadis. Allah sendiri di dalam Al-Quran mengatakan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan 1 kebaikan maka baginya 10 pahala. Berarti puasa Senin itu dapat pahala 10. Berarti salam 1 bulan puasa Senin Kemis 8 kali dapat 80. Dapat 80 sama seperti puasa 80 hari. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita puasa ya puasa tapi jangan setiap hari ya. Dan Rasulullah sampai mengatakan begini, wadzalika mislu siyamid dahri. Puasa 3 hari dalam setiap bulan. Itu kalau kamu bisa kerjakan istiqomah setiap bulan dikali 12 bulan itu sama dengan puasa selama 1 tahun. Masya Allah. Ini Kanjeng Nabi. Jadi 1 bulan puasa 3 hari, pahalanya sama dengan 1 bulan. 1 bulan itu ada 360 hari atau 365 hari. Orang yang berpuasa setiap bulan 3 hari, kalau dihitung dikalkulasi dalam 1 tahun, itu dia seperti melaksanakan puasa sunnah selama 1 tahun. Alhamdulillah. Ya, jadi ini petunjuk dari Rasulullah. Tapi namanya Abdullah ini merasa dirinya kuat, dia sih ngeyel, Pak. Nah, ini sahabatnya Nabi ono sing ngeyel, Pak, tapi ngeyel apik. Ngeyel semangat untuk ibadah. Ini utiku afdhalan min dzalik. Kanjeng Nabi, saya lebih kuat dibanding itu. Nek poso 3 dina sak wulan, kecil. Ini sahabatnya Nabi, Pak. Ya, saya lebih kuat dari itu. Qala fasum yauman wa aftir yauman. Kalau kamu masih merasa lebih kuat untuk puasa, maka berpuasalah sehari, kemudian berbukalah. Berbukalah 2 hari. Wa aftir yaumaini. Jadi puasa sehari, tapi bukanya 2 hari. Jadi ada Pak, puasa 1 hari, bukanya 2 hari. Senin puasa, Selasa Rebo gak puasa. Kemisnya puasa. Loh, berarti kan puasa sehari, bukanya 2 hari. Nah, ini masih ngotot. Fa ini utiku afdhalan min dzalik. Kanjeng Nabi, saya lebih kuat itu. Ya kecil Kanjeng Nabi, ngono iku enteng. Rasulullah mengatakan fasum yauman wa aftir yauman fadzalika siyamud Daud. Kalau kamu masih kuat, berpuasalah sehari, berbukalah sehari. Besok puasa lagi, besoknya buka. Besok puasa lagi, besoknya berbuka. Itu adalah puasanya Nabi Dawud. Wa huwa aqdalus siyam. Itu puasa yang paling utama. Tidak ada puasa sunnah yang lebih utama dari puasanya Nabi Dawud. Kalau kita membaca puasa Asyura, itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Puasa Arafah menghapus 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Tapi kalau puasanya Nabi Dawud itu oleh Rasulullah disebut afdhalus siyami siyamu Daud. Ya, terutama nyuwun sewu di antara hikmahnya para jamaah bagi jenengan yang kepingin pangkat jabatannya itu moncer naik, ya amaliyahnya itu puasa Daud. Kalau hari ini masih cleaning service, ya
lakukan puasa Daud, insya Allah nanti jadi direktur utama. Ya. Tapi tidak tahu kapan, Pak. Ya, mungkin ngenteni 10 tahun, 20 tahun. Ya. Mau cleaning service nang direktur utama kan ya ada jenjange gitu loh. Tapi ini kalau untuk urusan pangkat jabatan itu orang para kiai itu banyak menganjurkan puasa tirakatnya Nabi Daud, yaitu puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Ya, jadi ini petunjuk Rasulullah, ya, petunjuk Rasulullah. Nah, bagaimana ini kemudian diterima oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As ini? Kata sahabat Abdullah Amr ibnul As, setelah dijalani itu, karena dia juga masih ngotot, saya masih kuat, sudah disampaikan oleh Rasulullah, puasa Dawud itu puasa paling apik. Saya masih kuat. Kata Rasulullah, ini terakhir Rasulullah sampai jawabannya mentok. La afdhala min dzalik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la afdhala min dzalik. Tidak ada puasa yang lebih utama dari puasanya Nabi Dawud. Sudah notok nih. Jadi kita ini sekarang nggak perlu nanya-nanya. Aku sih kuat ya. Oh ini loh sahabat ini, Abdullah ini pernah tanya sudah di masa Rasulullah. Oleh Rasulullah sudah tidak ada yang lebih utama dari puasa Nabi Dawud. Akhirnya sahabat Abdullah ini, karena Rasulullah itu adalah teladan yang paling baik, maka beliau kemudian mengatakan, saya menerima puasa 3 hari dalam 1 bulan, dan itu saya lebih mencintai puasa itu dibandingkan keluargaku dan harta bendaku. Jadi dia bisa puasa 1 bulan 3 hari itu kesenangannya ngalah-ngalahi kepada keluarganya dan kepada harta bendanya. Ya, artinya karena 1 hari puasa itu mendapatkan pahala sama dengan 10 hari puasa. Ya, jadi ini para jamaah kandungan dari hadis nomor 9, dan berikutnya itu di dalam riwayat yang lain Rasulullah juga memberi petunjuk kepada sahabat Abdullah ibnu Amr ibnul As. Beliau mengatakan, fa inna li jasadika 'alaika haqqan, karena tubuhmu itu punya hak. Kalau kamu pakai puasa terus, di mana hak tubuhmu itu? Wa inna li 'ainika 'alaika haqqan, matamu, meripatmu itu juga punya hak. Kalau kamu pakai sholat malam terus, kapan istirahatnya matamu itu, meripatmu itu? Wa inna li zaujika 'alaika haqqan, istrimu juga punya hak atas dirimu. Jangan dibiarkan istrimu. Wa inna li zaurika 'alaika haqqan, tamumu yang datang ke rumahmu punya hak. Jadi nyuwun sewu, kalau kita ini pas wiritan di rumah, terus ada tamu datang, tinggalkan wiritan itu. Karena memuliakan tamu itu ajarannya Rasulullah. Engkok wiritan tok ada tamu gak direken blas, itu gak bagus. Apa maneh tamune nggawa oleh-oleh. Nah, itu dibukakan pintunya kan itu kan ya. Ya ndak, pokoknya tamu ya dimuliakan. Wa inna bihasbika anta suma fi kulli syahrin salasata ayyam fa innalaka bi kulli hasanatin asyra amsalha. Jadi kamu cukup puasa dalam 1 bulan 3 hari, karena setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya sampai 10 kali lipat. Amin Allahumma amin. Para jamaah, ini dalam riwayat yang lain itu juga disebutkan di dalam satu hadis ini. Tapi karena sudah isya, insya Allah kita lanjutkan kapan-kapan. Dan saya mohon izin, mohon maaf, tidak bisa ngaji nanti di Kemis yang ke-4. Karena insya Allah nanti berangkat tugas umroh itu tanggal 25 November. Program 11 hari. Ya, dan mohon maaf juga tidak bisa ikut jamaah isya karena ini geser ke tempat majelis taklimnya ibu-ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة بغير كد ولا مشقة مع السلامة والصحة والبركة للحج والعمرة khususan untuk Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Maghfirah birahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan semua amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan diterima dan diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab tentang al-iktisad fil ibadat. Jadi sedengan atau seimbang, cukupan di dalam melaksanakan ibadah. Hadis nomor 8, Bismillahirrahmanirrahim.